Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang Augmented Reality atau AR. Jadi, media Augmented Reality atau AR ini adalah sebuah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen virtual yang dihasilkan oleh komputer. Nah, media augmented reality itu memungkinkan pengguna dapat melihat lingkungan nyata mereka, namun dengan tambahan visual seperti suara atau informasi lain yang ditempelkan pada pandangan dunia nyata melalui sebuah perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Nah, dalam augmented reality, objek-objek virtual seperti gambar, animasi, atau informasi teks itu dapat ditampilkan di layar perangkat dan akan dimunculkan seolah-olah berada di dunia nyata atau di lingkungan nyata saat ini. Nah, teknologi ini itu digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, pariwisata, iklan, atau di dalam bidang pelatihan industri, karena ini tuh memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dengan informasi visual yang disajikan secara kontekstual dan real time. Kelebihan media augmented reality atau AR yang pertama, interaktif dan menarik. AR membantu konten lebih interaktif, menarik, dan realistis sehingga dapat meningkatkan perhatian dan peminat pengguna. Yang kedua, pengalaman belajar yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan brand engagement. Yang keempat, mudah diakses. Yang kelima, efisiensi waktu dan biaya. Kekurangannya, yang pertama, biaya pengembangannya tinggi. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan perangkat. Yang ketiga, penggunaan baterai dan data yang tinggi. Yang keempat, kemungkinan distraksi. Yang kelima, keamanan dan privasi. Media augmented reality memiliki potensi besar di berbagai bidang, tetapi perlu dipertimbangkan dengan baik untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahra dengan NIM 252316. Saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan media augmented reality. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan kebutuhan pengguna, yaitu tentukan tujuan pembuatan media AR seperti apakah untuk edukasi, promosi, ataupun hiburan. Pahami kebutuhan pengguna dan bagaimana AR dapat memberikan manfaat lebih dibanding media konvensional. Yang kedua yaitu penelitian dan perencanaan. Lakukan penelitian untuk memahami teknologi AR yang relevan seperti AR berbasis marker, AR berbasis lokasi, atau AR berbasis proyeksi. Yang kedua yaitu tentukan platform atau perangkat target seperti Android, iOS, ataupun perangkat AR khusus. Yang ketiga yaitu desain konsep dan antarmuka, yaitu di mana rancang konsep visual dan antarmuka pengguna UI yang intuitif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan buat wireframe dan mockup untuk merancang tata letak dan alur penggunaan. Tentukan elemen 3D, animasi, dan interaksi yang akan digunakan. Yang keempat yaitu pemilihan alat dan platform pengembangan, yang dimana yaitu pilih perangkat lunak pengembangan seperti Unity, Unreal Engine, atau Vuforia yang mendukung AR. Pilih library atau software development kit atau SDK atau ArtKit untuk iOS, ArtCore untuk Android, atau Vuforia. Yang kelima yaitu pembuatan konten 3D dan material pendukung, yaitu buat untuk pembukaan model 3D, tekstur, animasi, dan efek suara yang akan digunakan dalam. Gunakan software seperti Blender, Maya, atau TDS Max untuk membuat dan mengoptimalkan model 3D dengan efisien digunakan pada perangkat mobile. Untuk yang poin ke-6 yaitu pengembangan dan juga pengujian aplikasi, mulai coding dan integrasikan fitur AR dengan menggunakan SDK yang dipilih, program interaksi, animasi, dan logika AR lainnya agar sesuai dengan konsep awal.
Uji aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan performa, akurasi deteksi, dan juga stabilitas aplikasi termasuk pada berbagai perangkat. Untuk berikutnya, poin ke-7 yaitu optimalisasi kinerja. Optimalkan model 3D, resolusi gambar, dan juga ukuran file aplikasi untuk menghindari pemakaian baterai dan juga data yang tinggi. Sesuaikan pencahayaan, tekstur, dan kualitas grafis untuk performa yang lebih baik tanpa mengorbankan visual. Poin ke-8 yaitu pengujian pengalaman pengguna atau user testing. Lakukan pengujian oleh pengguna akhir untuk mengidentifikasi masalah atau potensi perbaikan dari sisi pengalaman pengguna. Kumpulkan umpan balik dan perbaiki masalah yang ada, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan dan juga kemudahan penggunaan. Poin ke-9 yaitu peluncuran dan juga distribusi. Setelah pengujian, luncurkan aplikasi pada platform yang dipilih seperti App Store atau Google Play Store. Siapkan materi promosi dan juga panduan penggunaan untuk membantu pengguna memahami cara penggunaan aplikasi AR. Untuk poin terakhir yaitu poin 10 yaitu pemeliharaan dan juga pembaruan. Pantau performa dan ambil umpan balik dari para pengguna untuk memperbaiki masalah yang ada atau menambah fitur baru. Update aplikasi secara bertahap untuk menjaga kestabilan dengan pembaruan sistem operasi atau SDK terbaru. Pengembangan media AR yang baik membutuhkan pendekatan yang teliti dan juga menyeluruh agar dapat menghasilkan pengalaman yang menarik, interaktif, dan juga bermanfaat bagi para pengguna. Baik, di sini kami akan langsung mempraktekkan saja bagaimana cara untuk membuat assembler yang nantinya akan digunakan sebagai proyek dengan augmented dan virtual reality. Yang pertama, kita bisa membuka web atau aplikasi Canva dan klik bagian elemen. Nah, di bagian ini kalian bisa bebas mau membuat tema yang seperti apa. Untuk kelompok kami memilih tema space atau luar angkasa yang nantinya akan berisi bumi, bulan, dan planet-planet lain yang ada di galaksi ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah membuat sketsa seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus membagi perbagian. Semua yang sudah kita tambahkan tadi itu dipisah menjadi satu persatu di setiap halaman yang berbeda seperti ini. Kita juga tambahkan frame yang berisi hasil gambar tadi dan simpan semua gambarnya satu persatu. Lalu langkah selanjutnya kita buka web studio.assemblerworld.com yang tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik create your creation dan pilih yang default editor. Lalu kita tunggu. Nah, di sini akan terlihat ada lembar kerja dari assembler. Lalu kita buka image dan klik import. Lalu kita buka gambar yang sudah kita simpan tadi dan kita masukkan yang bagian awal, yaitu bagian background. Dan untuk memudahkan, kita akan mengubah posisinya menjadi tiduran saja agar bisa dilihat dari atas. Lalu kita harus mengubah rotasinya menjadi 270 derajat. Nah, seperti ini. Lalu untuk skalanya atau ukuran akan kita besarkan sesuai selera kalian. Mau dibuat kecil atau besar itu bebas, terserah kalian. Lalu kita tambahkan image lagi, kita tambahkan gambar lagi, kita tambahkan import lagi untuk lapisan bagian atasnya. Kita akan melakukan hal seperti itu terus menerus dan kita pindah
posisinya, dan kita rotasinya juga diubah menjadi 270 derajat agar gambarnya terlihat, dan kita tambahkan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi nanti gambarnya itu akan bertumpuk, tapi posisinya itu sudah sesuai dengan yang sudah kita atur, sesuai sketsa yang sudah kita buat. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita klik next, lalu pilih yang view in 3D dan kita publish. Nah, untuk melihat hasil dari project yang sudah kita buat, kita harus mendownload barcode ini. Tapi barcode ini itu hanya bisa di-scan menggunakan aplikasi Assembler Studio yang ada di Play Store. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Assembler Studio. Jadi inilah tampilan dari Assembler Studio. Setelah itu kita buka scan. Tunggu ya teman-teman. Nah, setelah itu lalu kita arahkan HP kita ke bagian barcode. Lalu kita tunggu sampai HP men-scan. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan dengan augmented reality menggunakan Assembler. Di sini terlihat ya teman-teman, gambar bumi, bulan, dan yang lainnya itu terlihat seperti nyata ya teman-teman. Wow, sangat mengesankan sekali, bukan? Nah, di sini juga ada pilihan ya teman-teman, bisa dilihat secara horizontal atau vertikal, itu bebas. Jadi demikian video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.